Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Mufli Fathur Rahman dari kelas 10 AKL 3 nomor absen 7. Di sini saya akan membacakan makalah yang berjudul Faktor-faktor pembentuk integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan makalah ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak DRS Muhammad Ghazali selaku Kepala Sekolah SMKN 4 Jember yang telah mendukung pembuatan makalah. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marzuki selaku pembimbing penyusun makalah. Semoga makalah ini dapat bermanfaat ataupun inspirasi bagi yang membacanya. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, etnis, budaya, agama, serta keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan negara yang lain. Pernahkah kalian mendengar atau membaca peristiwa konflik antar suku di Indonesia? Jadikanlah peristiwa konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi kembali di masa yang akan mendatang. Konflik dapat mengakibatkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian integrasi nasional? Yang kedua, apa faktor-faktor pembentuk integrasi nasional? Yang ketiga, bagaimana tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI? Yang keempat, bagaimana peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Tujuannya untuk mengetahui pengertian integrasi nasional, untuk mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjaga keutuhan NKRI, dan yang terakhir untuk mengetahui peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bab 2. Pembahasan. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Menurut Howard Wirgens, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Menurut Myron Weiner, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Dari pernyataan tokoh-tokoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa yang secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Integrasi mempunyai arti politis dan antropologis. Integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Integrasi nasional secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor pendorong pencapaian integrasi nasional yaitu 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan muncul semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
5. Penggunaan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajumukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Rumusan masalah yang ketiga adalah tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Rumusan masalah yang terakhir adalah peran serta warga negara dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang pertama, kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata. Yang kedua adalah bela negara. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dalam keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Yang ketiga adalah dasar hukum bela negara. Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara Republik Indonesia, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1988. Yang keempat, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat adalah kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Dalam UUD Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 UUD Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Lalu pelatihan dasar kemiliteran. Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi resimen mahasiswa. Setelah masuk resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran seperti pramuka, patroli keamanan sekolah, paskibra, PMR, dan organisasi sejenis lainnya. Lalu pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam UUD Negara Republik tahun 1945 pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja, tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya,
mengikuti olimpiade fisika, matematika, kimia, lalu mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga, dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Setelah itu bab 3 penutup. Kesimpulan, sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga sehingga kehidupan beragam di masyarakat aman dan damai adalah fanatisme yang berlebihan, ekstremisme, dan eksklusivisme. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, dan sebisa mungkin dapat mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Sekian makalah dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan atau kurangnya materi, mohon dimaafkan karena saya juga manusia tak luput dari sebuah kesalahan. Sekian video dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.